Kedatangan timnas sepak bola Indonesia ke Bandara Internasional Kansai, Osaka, untuk menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026, menyita perhatian dunia sepak bola. Di bawah arahan pelatih anyar, Patrick Kluivert, skuad Merah Putih mendapat sambutan gila dari supporter tuan rumah. Momen paling mengharukan terjadi ketika ratusan supporter Jepang bersatu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Tanah Airku, sebagai bentuk apresiasi dan semangat persahabatan antar bangsa di panggung besar sepak bola dunia. Sekitar pukul 10.30 waktu setempat, pesawat charter Garuda Indonesia yang membawa timnas menyentuh landasan Bandara Kansai. Begitu pintu keluar imigrasi dibuka, para pemain yang baru saja menjalani penerbangan panjang tampak terkejut dan terpana. Alih-alih menyambut dengan yel-yel khas Jepang dan musik drum taiko, puluhan fan club Red Warriors Osaka yang mengenakan jersey merah putih justru memutar dan menyanyikan bait pertama, Tanah Airku. Nyanyian itu bergema di terminal kedatangan, menciptakan suasana yang hikmat sekaligus menggugah rasa nasionalisme para pemain Indonesia. Supporter Jepang tersebut membawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang, Merah Putih, Football Unites As," dan "Go Indonesia." Lagu Tanah Airku yang dinyanyikan penuh semangat taplak membuat beberapa pemain Indonesia mata berkaca-kaca, di antaranya gelandang senior Evan Dimas dan bek andalan Pratama Arhan. "Saya tidak menyangka, pendukung sepak bola Jepang bisa sehangat ini menyambut kami," kata Evan Dimas. "Ini bukti bahwa sepak bola memang punya kekuatan menyatukan," tambahnya. Suasana di Bandara Kansai tidak hanya dipenuhi yel-yel dan lagu Indonesia. Aroma teh hijau hangat dan onigiri, nasi kepal, ala Jepang disuguhkan oleh relawan supporter setempat sebagai santapan ringan bagi skuad Garuda. Bahkan, beberapa di antaranya belajar mengucapkan salam dalam bahasa Indonesia. "Selamat datang, semoga menang, dan jangan lupa makan rendang," kelakar seorang relawan sambil menyerahkan bento isi sushi kepada tim pelatih. Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Belanda sekaligus pelatih anyar timnas Indonesia, tampak menikmati momen ini. "Ini pengalaman unik dan menyentuh hati. Kehangatan ini menjadi motivasi tambahan bagi kami untuk bermain lebih baik di lapangan," ujar Kluivert. Ia menilai sambutan supporter Jepang sebagai wujud nyata sportivitas dan persahabatan antar negara, sebuah nilai penting yang ingin ia tanamkan dalam timnas Indonesia. Setelah prosesi penyambutan yang ramai, timnas Indonesia langsung dibawa ke hotel tempat mereka menginap di kawasan Namba, Osaka. Agenda hari itu meliputi sesi recovery, makan siang bersama, dan latihan ringan di lapangan terdekat. Semua pemain tampak rileks meski wajah-wajah kelelahan masih terpancar akibat jet lag. Kluivert membagi sesi latihan menjadi dua bagian. Pemulihan otot untuk para pemain yang lebih senior dan latihan taktik untuk memperkuat formasi pertahanan 4-3-3 yang direncanakannya. "Fokus kami saat ini adalah menjaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah mental juara." Sambutan di bandara ini jelas menambah kepercayaan diri skuad, tuturnya. Tak kalah semarak, ratusan supporter Indonesia yang tergabung dalam Persija Osaka dan Garuda Supporters Japan juga tampak hadir menyambut timnas. Mereka berkumpul sejak pagi, menghiasi area kedatangan dengan bendera merah putih, baju timnas, dan megafon. "Kami datang jauh-jauh dari Tokyo dan Kyoto demi memberi semangat langsung kepada pemain. Suasana di bandara ini bikin kami bangga jadi bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia," ujar Dede, koordinator Persija Osaka. Beberapa supporter juga menyiapkan koreografi sederhana. Formasi kata Indo dengan lilin LED di tangan, serta chant Garuda di dadaku yang menggema bersamaan dengan nyanyian Tanah Airku. Aksi ini mendapat sambutan ramah dari supporter Jepang di sekitarnya, yang ikut bertepuk tangan dan mengibarkan bendera kecil Indonesia di sela-sela mereka. Momen menyanyi bersama, Tanah Airku, bukan kali pertama supporter Jepang menunjukkan apresiasi di luar kebiasaan mereka. Dalam beberapa kesempatan Piala Asia U23 tahun sebelumnya, supporter Jepang juga sempat menyanyikan lagu kebangsaan negara lain untuk menyemangati tim tamu. Namun, nyanyian untuk Indonesia ini terasa istimewa karena keduanya belum punya ikatan sejarah besar di kancah sepak bola Asia. Kepala Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, Junji Ogura, dalam konferensi pers virtual usai menyambut delegasi Indonesia, menekankan pentingnya diplomasi olahraga. Sepak bola bukan hanya tentang skor atau hasil pertandingan, melainkan juga tali persaudaraan antar bangsa.
Kami senang bisa menyambut teman-teman dari Indonesia dengan cara yang tak terlupakan, ujarnya. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia babak kedua Grup F antara Jepang dan Indonesia dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Suita, Osaka, pada 10 Juni 2025. Jepang, sebagai salah satu kekuatan tradisional Asia, tentu menjadi favorit. Sementara Indonesia berstatus underdog yang ingin mencuri poin penting. Kluivert tak menutup kemungkinan skuadnya tampil menyerang dan mengejutkan tuan rumah. Kami datang bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk menampilkan permainan atraktif dan berani, tegasnya. Penyerang muda Kaoru Mitoma diprediksi akan menjadi ujung tombak Jepang. Sementara duet penyerang Indonesia, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, dituntut untuk memaksimalkan setiap peluang. Kluivert mengaku telah mempelajari gaya permainan Jepang yang cepat dan terstruktur. Kami akan mengatur tempo, menekan lini tengah, dan memanfaatkan serangan balik. Tentu kami juga harus siaga menghadapi serangan sayap Jepang yang dinamis. Bagi publik Indonesia, antusiasme di Osaka ini memberi harapan baru setelah rentetan hasil kurang memuaskan di kualifikasi sebelumnya. Kedatangan Kluivert disambut positif. Pelatih berpengalaman Eropa ini diharapkan membawa pendekatan modern, disiplin taktik, latihan fisik intensif, serta mental juara. Semoga momen di Osaka ini jadi titik balik. Bukan hanya hasil di lapangan, tetapi juga soal kebanggaan dan rasa dihargai sebagai bangsa, ujar Ricky, supporter asal Jakarta yang rela melintasi dua benua untuk menyaksikan laga nanti. Kedatangan timnas Indonesia di Osaka pada 7 Juni 2025 mengukir babak baru dalam sejarah sepak bola nasional. Sambutan, gila, oleh supporter Jepang, dengan nyanyian, Tanah Airku, yang memecah kebekuan terminal kedatangan, menjadi bukti bahwa olahraga ini mampu menembus batas bahasa dan budaya. Di bawah arahan Patrick Kluivert, timnas tidak hanya membawa ambisi meraih hasil terbaik, tetapi juga misi menjalin persahabatan global. Menjelang kick-off, semua mata kini tertuju pada Stadion Nagai. Apakah panasnya sorak-sorai pendukung merah putih dan merdunya lagu kebangsaan Indonesia di Osaka akan jadi modal moral bagi skuad untuk mencuri angka? Jawabannya akan terhampar di lapangan hijau, dan semangat persahabatan yang terjalin sudah pasti akan dikenang lebih lama daripada sekadar skor akhir.